Bang, sudah sampai nih di bawah. Oh, lumayan jauh. Gimana kondisinya? Udah MD katanya. Oke, MD itu meninggal dunia. meninggal dunia. Berharapnya itu malam, semoga tidak hujan. Kalau hujan, kita semua mati di bawah, Bang. Wow. Kalau hujan, bahkan ada longsor dari atas batu. Yes. Kedua, kita kena hipotermia. Apalagi kalau gubernur yang bilang kan, kita warga Lombok ya, Mm-mm. harus ikut Iya. instruksi pemerintah kan. Iya. Makanya itu juga yang membakar semangat teman-teman untuk melakukan evakuasi. Oh, no, kita ternyata didukung sama pemerintah daerah. Hmm. Selama ini kan bagaimana di evakuasi rata-rata evakuasi mandiri, bukan persoalan lambat dan lain-lain, karena memang kondisi medannya yang tidak memungkinkan. Dan menurut kalau Juliana tidak bisa dikasih naik, bakalan Indonesia mungkin ya, negara ini akan dicela sama negara-negara lain. Gimana sih tim rescue-nya apa semua? Makanya itu yang bikin kami semangat. Oke. Oke. Bahkan saya bawa bendera merah putih. Wow, saya senang banget setelah nunggu beberapa waktu ya, akhirnya bisa berkesempatan ketemu dengan orang yang lagi viral se-Indonesia mungkin, atau mungkin separuh bagian negara Amerika Latin mungkin viral banget ya di Brazil karena ada satu insiden yang mungkin menjadi duka kita bersama di Gunung Rinjani. Karena itu malam ini saya mau duduk dan diskusi bersama satu orang yang namanya disebut dimanapun dan berkontribusi banyak untuk keselamatan dan kemanusiaan. Bang Agam, Siap. makasih banyak udah mau menyempatkan waktunya untuk diskusi bersama saya. Sehat, Bang Abang? Sehat. Udah berapa hari nggak tidur nih? Udah 2 hari nih. 2 hari Iya. nggak tidur semenjak evakuasi terakhir Mbak Juliana. Itu di Jakarta 3 hari tidak tidur. Oke, terus lanjut akhirnya Lanjut evakuasi lagi. Iya. Oke, Sempat tidur di tebing tapi 2 jam. tidurnya di tebing. Iya. Ini sembari kita nikmatin kopi di Sembalun, sembari juga kita mau tahu bagaimana sih sebenarnya kronologi dari peristiwa evakuasi jenazah dari Juliana yang sempat viral, bahkan seluruh dunia ini informasinya. Handphonenya Mas Agam sampai error. Iya. Jadi tadi sempat komunikasi Hmm. sama Bang Ardi, ada yang nyari di sini. Saya Mm-mm. baru mau kasih kabar, di spam WhatsAppku kayak begini. Error ya? Nggak bisa Wow. ini. Tapi ini teman-teman, for your information, Bang Agam ini orang asli Makassar. Ini saya mau penasaran nih, orang banyak sekali penasaran. Kok bisa orang Makassar itu stay-nya di Rinjani? Itu gimana ceritanya tuh Mas Agam? Iya. Jadi 2011 saya naik Gunung Rinjani, itu semester 3. Mhm. Saya datang ke Rinjani naik gunung, habis itu pulang, saya selesaikan kuliah di Universitas Hasanuddin, jurusan antropologi. Selesai kuliah, saya di kampus. Ngapain saya di kampus kan? Sudah alumni juga, masih tinggal di himpunan. Oke, Akhirnya keluar aja dari kampus. Akhirnya main ke Rinjani lagi. memilih Rinjani. Iya, memilih Rinjani naik antar juniorku. Akhirnya pulang ke Bali, habis itu ndak balik lagi ke Makassar. Stay di Bali 3 hari, ndak tahan. Baliknya ke Lombok. Saya nyebrang ke Lombok, itu tidak ada apa-apa. Saya cuma bawa uang 10.000 rupiah. Wow, dari tahun 2013 itu. 2015. 2015, hampir 10 tahun. Itu 2015 saya baru masuk kuliah. 10 tahun. Kita sama-sama di Lombok 10 tahun. Wow, luar biasa orang Makassar kemudian punya kecintaan terhadap Gunung Rinjani. Rinjani itu memang indah. Rinjani komplit. Oke. Jadi itu yang membedakan dengan gunung-gunung yang lain. Kalau di Jawa ada Merbabu, sapananya bagus. Di Mhm. Rinjani ada Oke. ada Semeru yang pasir vulkano, di Rinjani ada. Oke. Permandian air panas di Rinjani ada. Mau jalur hutan ke Argopuro atau Sulawesi di Rinjani ada Torean. Jadi di Rinjani ini gunung dimanapun, dari sisi manapun keren semuanya, indah semuanya. Kita lihat dari sisi manapun itu eksotik. Wow. Kecantikan dan keindahan Rinjani ini juga bisa menjadi hal yang positif bagi pariwisata.
bisa juga menjadi sesuatu hal yang menjadi tantangan untuk para orang yang mencintai ingin melihat Gunung Rinjani. Termasuk kasus kemarin, insiden meninggalnya Juliana. Itu kronologinya nih, saya sebenarnya duduk bersama dengan Mas Agam tuh sebenarnya mau tahu real kronologinya seperti apa. Waktu itu Mas Agam di sini, Tidak, saya lagi di Jakarta. lagi Jakarta Iya. justru. Oke. Jadi kan kemarin ada kegiatan Indofest, dipanggil sama salah satu owner Indofest untuk hadir di sana melihat beberapa brand, beberapa hasil karyanya yang mau ditester di Rinjani. Oke. Jadi beberapa brand saya pakai, kemudian kami evaluasi, oh kurangnya ini perlu dibenahi. Nah, lanjut saya di sana, ketemu Mas Tio Survival. Ya. Kebetulan mau lanjutkan kegiatannya di Rinjani yang bangun toilet, di Rinjani yang toilet smart. Ya. Jadi bantuin di rumahnya. Hmm. Nah, pagi kami dapat buka Instagram kan, lihat tuh, wih ada yang jatuh, yang gambar drone, oh masih hidup. Oke. Nah, nyantai kami masih tetap potong-potong besi apa semua. Malam lagi kok belum ada kabar ini. Pas jam 7 itu habis makan, oh sudah ketemu Mas Tio, ini orangnya. Oh ketemu ya? Iya. Mulai penasaran, saya coba HT, Mas tembus lagi kalau mungkin HT-nya, saya tembus. Cek, diangkat sama Bang Adi, katanya nggak ketemu. Wah yang mana benar berita ini? Oke. Kutanya, kupastikan lagi, oh siapa yang di atas evakuasi? Ada SAR Lombok Timur, dari nomornya anak SAR. Oke, dihubungi. Ya hubungi. Connect di Pelawangan, di Punggungan. Bang, gimana kejadiannya? Iya, ini belum ketemu. Tadi kan di video ada di sini, kami sudah di titik, itu tidak ketemu. Oke. Akhirnya, aku bilang sama Mas Tio, Mas, persiapan kita, kali aja belum ketemu, kita siap-siap ke sana. Dan nanti dulu, kita urus dulu ini, selesai dulu di sini baru sekalian. Kan tanggal 26 tiketnya. Oke. Karena Lombok. pekerjaannya beda-beda nih. Iya. Jadi aku bilang, kalau memang ini saya duluan deh. Nah, jangan dulu, karena besok kita mau ketemu beberapa orang untuk bagaimana menggiring mereka masuk ke Lombok, termasuk brand-brand ini, Oke. untuk bantu untuk bagaimana Rinjani yang aman, Bagaimana Rinjani yang safety? Oke. yang safety, cara pendakian dan lain-lain. Karena memang konsep itu mau dibangun di Taman Nasional untuk lebih safety. Kami mau bikin pelatihan kepada porter-porter, guide-guide untuk manajemen pendakiannya safety. Oke. Termasuk membangun pengaman-pengaman di jalur torean, di dekat-dekat puncak. Iya. Tapi itu belum terjadi karena rencana tanggal 26 kan. Iya. Nah, berangkatlah kami besoknya ke Bogor, ketemu orang-orang yang memang berhubungan dengan itu. Iya. Tahu-tahu lihat, belum ketemu lagi. Kami koordinasi lagi lewat HT itu. Itu sekitar hari kedua. Hari kedua. Oke. Hari kedua langsung Mas Tio bilang, yuk balik yuk, ayo ke Lombok. Malamnya kami beli tiket, tidak ada, dapatnya pesawat besok paling cepat. Penerbangan Jakarta Lombok. Jakarta Lombok jam 3.45. Dan kami menunggu dan harus ke Bandung pula. Kami gas mobil ke Bandung dulu, baru ke Jakarta langsung lanjut ke sini. Tapi anehnya di jalan, saya lihat kok HP-ku banyak notifikasi. Yang lihat historiknya semakin banyak. Oke. Terus bule semua kan? Kenapa? Bahasa Inggris. Portugis. Bahasa Portugis. Iya, bukan bahasa Inggris. Sekali-kali bahasa Inggris. Kok saya dicari nih? Iya, oke. Dia bilang, itu kenapa kamu tinggalkan orang? Orang siapa? Siapa saya tinggalkan? Nggak ada kan? Wah, tetap kami jalan. Iya. Jadi saya story tuh nyanyi-nyanyi di mobil. Oke, masih santai-santai lah waktu itu. Karena kecepatan tinggi kan, saya kejar pesawat. Ngantuk, jadi saya teriak-teriak di mobil supaya hilang ngantuk. Masuk bandara, ketemu Mas Tio, checking apa semua barangku ku tinggal di mobil. Saya cuma bawa baju di badan sama alat rescue, langsung masuk pesawat. Balik ke Lombok. Oke, and then pas waktu nyampe Lombok langsung koordinasi sama MAC Bang Adi. Bang, di mana di atas? Iya belum, ini. Tapi sejauh sebelumnya di Jakarta kami sudah pelajari titik jatuhnya. Oh, kemungkinan terberat ada di sini. Bisa saja masih hidup. Saya selalu berpikir harus kita cepat sana, mungkin masih hidup. Iya. Soalnya waktu itu memang juga sempat viral ya, itu mulai viral. Di hari kedua itu udah sangat viral banget.
Bahkan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat itu memerintahkan 72 jam itu harus ada evakuasi. Bagaimanapun caranya korban harus selamat. Kira-kira berbarengan dengan mungkin waktu Mas Agam melakukan itu pada saat itu. Nah, waktu Mas Agam nyampe Sembalun, itu langsung naik lagi. Iya, jadi sampai Sembalun, kami dari bandara sudah telepon siapkan porter sekitar 6 atau 7 untuk bawa tali tambahan di atas. Kali aja dibutuhkan. Hmm. Kali aja memang si anak ini jatuh ke lubang yang terdalam ini. Oke, Karena planning C-nya itu. Kalau memang dia paling dalam, berarti ini digunakan semua nih tali. Jadi kami dorong semua tali 1000 meter tambah sampai ke atas. itu total penggunaan tali itu berapa ribu? Di atas itu 1300, 1200 tali menggantung, backupnya 1000 tambah backup 400. Wow, wow. Takutnya ada putus atau rescue apa, karena melakukan sesuatu harus ada backup di belakang. Ini nggak bisa kita bayangkan seperti ngulur tali di jalan raya ya. Ini di tebing, Tebing. 1200 meter. Jadi kami berlari-larian sama Mas Tio, ada di story. Kami Iya, iya, posting iya. Kami nonton lari, itu di live. Ya, sempat live lari sampai Pelawangan. Sayangnya sampai Pelawangan sudah gelap lagi, jam berapa? Sampai jam 8 malam. oke, oke. Terus ternyata di shelter emergency ini tim-tim yang evakuasi di situ semua. Kutanya, Oke. kenapa kamu tidak di atas? Bang, sudah lelah. Emosional sudah tidak karu-karuan Yes. karena mereka camp di atas itu sudah 2 malam melakukan evakuasi, mencari terus sampai kedalaman di 400 tidak ketemu. Oke, artinya memang waktu itu kehadiran pemerintah, instruksi pemerintah pada saat itu memang ada gitu ya. Iya, jadi teman-teman Basarnas dan SAR sudah di atas, dan teman-teman SAR yang turun SAR Lombok Timur sampai menginap di tebing itu tidak pernah diberitakan bahwa Bang Samsul menginap sendiri di tebing di lokasi titiknya jatuh si Zuliana. Juliana. Hmm, Teman-teman yang lain tidak mau pulang, tidak mau meninggalkan, bahkan di HT menurut teman-teman SAR sendiri, kami di lapangan bercerita, Bang Botol bilang kepada timnya deh, pulang aja kamu karena tidak ada camp, biar saya sendiri di sini. Dan teman yang das jaga tali tidak mau juga meninggalkan. temannya. Iya, itu tanpa alas, tanpa camp. Wow, itu di tengah posisi bergelantungan. Iya, menunggu sampai pagi. Kemudian kan kondisi berkabut. Barangkali dia sembunyi di Curukan. Itu harapannya teman-teman SAR Lombok Timur Ya, waktu itu. ya, Pagi hari cerah, dilihat tidak ada sekitarnya. ya. Dia mau turun, tali sudah tidak mencukupi, dia naik lagi kembali. Ya, soalnya pada saat itu Pak Gubernur itu memerintahkan untuk kemudian semua perlengkapan dan peralatan itu kan disegerakan pada saat itu. Tapi memang kondisi kabut. Iya. Bahkan helikopter kan dikerahkan. Di hari itu Mm. sempat diterbangkan drone, Oke. tapi kabut gagal. Jam berapa katanya sempat tembus drone itu terbuka dan menemukan di hari itu. Oke. Tapi kami kan masih di pesawat, masih perjalanan ke lokasi. Nah, sampailah di shelter emergency, kami bertemu, langsung kami briefing. Gimana perkembangannya? Apa data yang kamu dapat di lapangan? Kami berbagi. Saya juga kebetulan bawa bahan dari laptop, Mm-mm. peta apa semua, lihat. Oh bang, kemungkinan sini dikombin dengan kamera hasil jepretannya drone thermal. Oke. Oh ini di sini. Oh berapa ketinggian? Apa kurangnya? Ini. Apa yang dibutuh? Kami sudah ready semua. Oke. Membawa itu dengan porter di hari itu. Pagi-pagi, malam, pagi jam 4 subuh kami mulai bergegas lagi. Naik, teman-teman Basarnas sudah naik duluan Mas Tio untuk memasang engkor lagi kembali di atas, membuat manajemen yang lebih efektif untuk menggapai titik di 600 meter ini. Oke. Oke. Dan itu sangat sulit. Sangat sulit. Nggak bisa kita bayangkan di situasi normal itu. Dan ngangkut barang-barang itu bagaimana rumitnya itu. Ini banyak orang yang nanya nih di komentar di beberapa postingan sosial media. Itu gimana tim itu bekerja dalam kondisi yang very emergency gitu kan. Kemudian minim apa namanya pohon gitu misalkan jadi pegangan untuk tali dan lain sebagainya. Ya. Jadi kan jauh hari memang saya sudah siapkan 4 tahun yang lalu engkor-engkor di Rinjani. Orang tidak tahu. Wow. Jadi dulu ada pengerjaan jalur geogrid
Itu yang harusnya besinya cuma 40 cm ditanam. Saya suruh rubah kontraktornya. Ganti besi 12 panjang 1,5 meter. Buat apa? Itu saya bohongi. Sempat saya bohongi kontraktor bahwa ditancap itu tidak masuk. Padahal sudah mentok. Bisa sebenarnya. Tapi Mm-mm. ada sisi lain. Karena namanya pasir goyang. Nanti kalau lewat kan bisa lepas. Bisa lepas. Dengan menggunakan 1,5 meter ke bawah. Itu bisa mengunci go grade sebelum tangga ke puncak itu. Oke. Dan itu sangat bermanfaat buat kalau ada yang jatuh di puncak. Karena saya suruh buat loop lagi di atasnya. Hmm. Lubang yang siap tinggal tali dicantol di situ. Itu Mas Agam 4 Saya tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Waktu setelah gempa bumi. Itu nggak banyak orang tahu tuh. Jarang orang tahu. Dan waktu teman-teman naik tinggal bawa itu. Tinggal cabut di atas patok. Tinggal ikat tali ekor. Itu bisa dipakai. Dan kemudian ada pohon juga di atas. Oke, oke. Saya mau kembali ke Juliana gitu ya. Tentunya ini kan sebuah duka kita bersama gitu, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat. Karena bagaimanapun Rinjani ini adalah kecintaan kita, kebanggaan kita gitu. Kita menginginkan Rinjani ini menjadi ikon sekaligus sebagai tempat yang aman untuk wisatawan dan siapapun yang datang ke Rinjani. Dan semangat Mas Agam juga di situ. Eh, Ketika Juliana akhirnya ditemukan, Mas Agam, itu dalam posisi apa, Mas Agam? Sudah tidak bernyawa pada saat itu atau mungkin Mas Agam bisa ceritakan posisi dudukkah, Jadi terlentangkah atau seperti apa, Mas? ya, jadi waktu turun kan sampai di titik 400 itu tidak ada lagi ekor turun ke bawah, semua Oke. batuan lepas. Jadi tidak mungkin tali yang dari 400 itu disambung lagi. Itu bisa bebannya sampai berapa ton kalau mau ditarik, harus ada deviasi namanya. Iya, iya. Teknik untuk membagi bebannya lagi. Jadi ekor lagi supaya rescue yang turun lebih aman. Oke. Nah, kami ngebor di situ apa semua, kemudian turun. Turun pertama waktu itu teman-teman dari Basarnas di Kapit turun. Bang, saya duluan. Dia masuk di AT, Bang. Sudah sampai nih di bawah. Oh, lumayan jauh. Gimana kondisinya? Udah MD katanya. Oke, MD itu meninggal dunia. meninggal dunia. Terus dia bilang, Bang, kami tidak berani sentuh nih. Tunggu yang lain dulu. Kita bareng-bareng biar bisa kita ini lihat bersama. Oke, turun kedua Mas Tio. Oke. Habis itu Bang Botol dari Sar Lombok Timur, kemudian saya Mas Agam. berempat. Kami membagi karena posisi lokasinya koordinasi di bawah. Bisa nggak bertujuh di bawah? Susah. Susah untuk 7 orang di atas. Iya. Jadi kami kan bertujuh, 4 di bawah, 3 di atas. Persiapan Oke. untuk penarikan. Oke. Dia turun di bawah. Rencana awal kita bahwa korban ini mau diturunkan lewat danau saja. Oke, Karena- tidak diangkat ke atas. Iya, karena terlalu jauh. Hmm. Ternyata di lapangan berbeda. Di lapangan kami melihat masih lebih jauh lagi turun ke danau. Masih sekitar 400-500 meter lagi. Dan itu sangat beresiko. Iya. Dan batuannya tidak sesuai digambar yang Google Earth sama yang ada di thermal di Wow. drone. Di sana kita jalan semua jatuh batunya. Dia kayak boulder menumpuk-menumpuk begitu. Oke, Dan oke. ujungnya lagi tuh turun sekitar 200. Rapuh Betul, batuannya, batuan lepas. batuan lepas. Akhirnya kami berdiskusi bagaimana caranya, teknik apa yang dipakai supaya bisa naik ke atas ke titik ekor dulu. Engkor dulu, yang 400 meter tadi. Iya. Akhirnya kita hauling naik gantian. Jadi naiklah Bang leader itu Bang Kafit, Oke. kemudian Bang Mas Tio, kemudian Botol dan saya yang temani mayat. Tarik pelan-pelan karena Pelan-pelan. harus ada yang narik, ada yang seimbangkan Oke. jenazah nih si korban. Karena kalau tidak bisa nyangkut. Oke. Kami lakukan jam 6 pagi. Dan itu tanpa tidur. Iya, karena kami tiba jam 7 malam. Tiba jam 7 malam di situ sudah gelap. Posisi tidurnya juga ndak enak, Bang. Jadi kami tidur itu miring begini, posisinya 45 derajat. Jadi kami ngebor batu lagi di bawah. Batu yang gede-gede, yang lebih berat batu dibanding kita kan. Iya, iya. Supaya ndak meluncur, karena semuanya batuan Batuan lepas. Cari itu yang besar-besar, kemudian kita pasang harness, pasang kostal, tidurlah. Yang bikin sulit karena dingin banget. Nggak ada alas, nggak ada atap. Iya, nggak ada atap. Sleeping bag masuk cuma setengah karena alat semua di sini kan tidak bisa dilepas, nyangkut tali di sini. Jadi sleeping bag masuk udara di dalam sleeping bag. Berharapnya itu malam semoga tidak hujan. Kalau hujan kita semua mati di bawah, Bang. Wow. Kalau hujan bahkan ada longsor dari atas batu. Yes. Kedua kita kena hipotermia.
Kita nggak bisa kasih kode untuk ditarik ke atas. Tanduk, tanduk apa? Tenda kami bawa, cuma ndak bisa dipasang kan. Wow, dengan resiko yang sedemikian nih, Mas Agam. Resikonya ini kan nyawa, taruhannya nyawa. Apa yang terbenak dalam pikiran Mas Agam ketika di situasi itu? Kan kalkulasinya kalau hujan meninggal. Apa yang terbayang itu saya nggak bisa bayangkan itu. Paling ya begitulah namanya juga tim rescue bang. Apalagi nih persoalan negara. Kami Wow. bawa. Kami lihat di tempat live itu semua komen-komennya itu bahwa tim rescue lambat dan lain-lain. Bukan persoalan lambat dan lain-lain, karena memang kondisi medannya yang tidak memungkinkan. Dan menurut kalau Juliana tidak bisa dikasih naik, bakalan Indonesia mungkin ya, negara ini akan dicela sama negara-negara lain. Di mana sih tim rescue-nya apa semua? Makanya itu yang bikin kami semangat. Oke, oke. Bahkan saya bawa bendera merah putih Wah, ke atas. itu membela nama baik bangsa Ya, juga tuh. sebelum kami turun, kami kasih keluar bendera merah putih dan memberikan semangat untuk bakar semangatnya teman-teman karena sudah pada loyo semua, sudah Iya, hari keempat kan. iya kan yang tidak kalah penting itu adalah tentang bagaimana kerja dari tim ini kan bisa terbangun dengan maksimal sih sebenarnya. Karena bicara tentang evakuasi ini kan pekerjaan langkah yang bukan tanpa risiko. Apa sebenarnya yang membuat tim ini akhirnya bekerja dengan rasa penuh percaya diri gitu. Bahkan resiko personal pun akhirnya dikesampingkan. Kalau saya pribadi bang, itu dari sisi kemanusiaan, Mm-mm. masa orang jatuh tidak dievakuasi kan, Oke. di mana jiwa manusia mau melihat itu. Makanya itu yang membangun saya harus pulang ke Lombok, tolong orang yang masih hidup. Mm. Ternyata meninggal juga. Selain itu di instruksi gubernur juga kan di media, Mm. tolong di evakuasi 72 jam ya. Iya. Itu yang membangun, oh kita ternyata didukung sama pemerintah daerah. Mm. Selama ini kan bagaimana di evakuasi rata-rata evakuasi mandiri banyak. Oke. Oke. Tidak diatensi oleh pemerintah. Kali ini kan dapat dukungan penuh dan sampai kami dengar kabar kami di atas helikopter di mana-mana terbang, Iya. suaranya kedengaran tapi kami tidak bisa lihat, Karena kabut. kabut dan memang di tengah-tengah tebing. Oke. Oke. Dan itu sebenarnya adalah keseriusan kita bersama untuk menyelesaikan persoalan ini dan melakukan evakuasi terhadap Julia. Apalagi kalau gubernur yang bilang kan kita warga Lombok ya Mm-mm. harus ikut Iya. instruksi pemerintah kan. Iya. Makanya itu juga yang membakar semangat teman-teman untuk melakukan evakuasi. Artinya memang bukan peran pemerintah yang kurang, khususnya pemerintah Provinsi NTB. Yang memang membuat evakuasi menjadi sulit itu adalah medan. Medannya, saya sudah 9 tahun kurang lebih di Rinjani, berbagai kejadian insiden saya tangani, evakuasi mayat sudah berapa. Ini kejadian paling sulit di antara puluhan-puluhan kasus yang ada evakuasi di Rinjani. Wow. Ingat Agustus 2023 bule Israel yang jatuh dari puncak Iya. 180. Iya. Saya bilang itu sulit, ini lebih sulit, lebih jauh lagi, Julia lebih sulit. lebih sulit. Hmm. Sempat waktu kami naikkan, saya paling terakhir itu hujan batu. Sempat hujan, jadi hujan air, tiba-tiba berkabut. 3 detik tiba-tiba batu di depan. Terus jarak pandang 2 Longsor. meter. Longsor. Karena teman-teman kan di hauling naik tuh satu-satu. Ada gerakan di atas, batu dari 400 meter itu mengarah ke muka semua. Saya sempat tunduk begini. Itu ribuan batu yang besar-besar kayak begini. Saya pilih yang kecil-kecil aja. Jadi yang kecil-kecil kita tangkis saja pakai helm. Yang gede-gede ini dihindari, ini sampai luka-luka. Wow. Kaki apa kena batu berapa Wow. kali. Wow. Wow. Ini bertaruh nyawa ya demi kebanggaan bangsa. Luar biasa. NKRI harga mati, Bu. NKRI harga mati. Cara kita berjuang itu berbeda-beda toh, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan nama baik bangsa kita. Karena ini isu Internasional. internasional Eh, gitu loh. Kan komenan di komenan ya pakai bahasa Inggris kah, pakai bahasa Portugis kah, selalu bilang bahwa
safety emergency-nya itu kurang, rescue-nya itu kurang profesional. Medan Rinjani itu tidak semudah yang kita bayangkan. Bukan kaleng-kaleng evakuasinya. Bukan kaleng-kaleng. Hmm. Dan ketika jenazah Julia diangkat ke atas. Iya, jadi kami packing itu jam 6. Jadi kondisinya packing jam 6 apa semua, kami mulai hauling naik ke atas sampai di atas itu dari jam 6 sampai jam 3. 3 lewat berapa begitu. Wow, Berapa jam kami harus menggantung, Bang. 9 jam. Menggantung. Apalagi harness yang saya pilih, yang set harness yang sudah zaman dulu yang besi semua. Wih, berbekas semua ini selangkangan. Oke, aman lah. Bang Agam udah nikah? Belum. Oh belum, mau bayar tuh selangkangan itu. Itu intermejo. Tapi saya melihat dari raut Mas Agam gitu ya, bahwa apa yang dilakukan kemarin itu nggak mudah. Dan sampai sekarang pun teman-teman, kalau teman-teman lihat beliau kurang tidur asli. Dan dan saya berterima kasih banget karena Mas Agam mau diskusi dan kemudian menceritakan situasi ini. Nah, akhirnya kan jenazah Julia diturunkan. Itu diturunkannya manual, Iya, dipikul. dipikul. Sempat saya live juga. Karena pada mendesak semua di handphone ini. Mana Julia, mana Julia. Saya foto saja tandunya. Ini, sudah dibungkus. Sempat saya dikomplain sama keluarganya. Sampai di sini. Tolong dihapus semua foto-foto yang ada tandu. Oke. Oh iya, maaf. Saya minta maaf sebelumnya. Tapi dia Oke. terima kasih juga sama saya. Terima kasih, tapi minta maaf. Tolong dihapus. Saya hapus semua foto yang ada Oke. tandu. Ada satu komenan yang menurut saya pada saat itu dan ada di postingannya Mas Agam juga, bahwa dengan jalur evakuasi yang sulit katanya, kemudian cuaca yang tidak menentu, berhasil mengangkat saja itu udah luar biasa. Iya, bahkan benar kecewa saya, Pak, Hmm. sama diri. Karena yakin saya masih hidup. Cuma terlalu jauh Jakarta ke sini. Beberapa kali ku hubungi teman-teman, siapa punya heli, adakah heli dari sana langsung ke Rinjani loncat supaya bisa dievakuasi. Iya, iya. Tiket Benar. pesawat pun tidak ada untuk malam. Iya. Adanya itu di Kalau- pagi. Tapi tidak juga sebenarnya aku pikir. Karena teman-teman SAR juga hari itu datang, ternyata sudah tidak ada juga di lokasi. Oke. Bisa jadi pada saat dia jatuh, dia cari jalan karena medannya miring, tim SAR tiba jam 19 berapa begitu. Oke. Kurang dari jam 8 malam, keadaan gelap turun. Itu pelanggaran sebenarnya, Bang. Nggak boleh evakuasi di malam hari. Tapi teman-teman SAR unit Lombok Timur melakukan itu. Oke. Itu di luar aturan orang. Di luar dari safety emergency Iya. juga tuh. Tidak boleh evakuasi malam-malam, apalagi tebing batuan lepas, tidak boleh. Tidak safety. Batu dari mana, siapa yang tahu. Tapi teman-teman Lombok Timur melakukan itu untuk demi Juliana hidup, ternyata tak sampai di lokasi tidak ada. Wow. Wow. Perjuangan banget, Perjuangan nih. mempertaruhkan nyawanya. Oke. Basarnas beberapa waktu sebelum itu melakukan konferensi pers bersama dengan melakukan rapat koordinasi bersama gubernur dan stakeholder terkait. Saya mau ke persoalan ini sih, Mas Agam. Kan tentunya kan banyak catatan untuk persoalan Gunung Rinjani gitu kan. Kita menginginkan Rinjani ini menjadi sebuah kebanggaan di satu sisi. Di sisi lain juga kebanggaan ini tidak membahayakan siapapun. Tentunya Mas Agam selama 10 tahun di Rinjani itu punya harapan, keinginan agar gunung yang indah ini bukan hanya bisa kita lihat, tapi bermakna. Keselamatannya, kepastian bahwa ketika kita mendaki pulang dengan selamat, anak kita menunggu di rumah itu dengan gembira lagi. Mas Agam. Kalau harapanku ya betul-betul harus diperbaiki manajemen, betul-betul lebih cepat respon lagi semua. Dengan adanya kejadian ini harus dibenahi semua. Mungkin inilah jalannya mungkin untuk pembenahan betul-betul bagaimana cara mendaki yang baik, yang aman, itu harus betul-betul diterapkan.
karena kasihan nyawanya orang. Orang mau pergi berwisata senang-senang, ternyata musibah yang didapat. Kenapa bisa? Kan ada sesuatu yang salah pasti. Apakah manajemennya atau orangnya Iya. betul-betul harus diperbaiki. Banyak yang harus dibenahi. Sistem yang ada di Taman Nasional ya, khususnya Gunung Rinjani. Gunung Rinjani. Makanya harapanku sampai ini mungkin dalam waktu dekat, minggu depan kami akan adakan pelatihan namanya Mountain Rescue Rinjani. Jadi mulai dari vertical rescue, manajemen evakuasi, semua akan kami buat di Taman Nasional ini. Mengusulkan ya, bukan kami mengusulkan. Kalau itu di ACC sama Taman Nasional ya, ayo kita jalan bareng. Oke. Untuk mengurangi tingkat kecelakaan wisatawan ini. Dan itu yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan video ini ditonton oleh semua orang, termasuk Pak Gubernur. Diucapkan aja, termasuk Pak Gubernur. Karena beliau juga punya atensi khusus tentang Rinjani. Pariwisata ini harus memang bisa benar-benar memberikan rasa aman dan kenyamanan. Tetapi memang namanya musibah. Ini momentum sekali lagi untuk kita sama-sama membuat pariwisata kita menjadi safety. Persoalan Julia mungkin udah clear and clean. Lebih ke Mas Agam nih. Sebelum kita tutup videonya. Mas Agam, ini kan udah lama. Ngopi-ngopi. Saya saking seriusnya sama Mas Agam tadi sampai nggak ngopi saya. Mas Agam, kan udah 10 tahun di Lombok. Ya. Sampai kapanpun di Lombok. Rencana seperti itu. Wow, secinta itu dengan Gunung Rinjani. Iya, kalau mau kerja kan tinggal jalan kaki ke belakang. Rinjani. Mau ke pantai tinggal turun ke Gili Trawangan. Wah, cuma 1 jam. Iya. Oke, makasih banyak Mas Agam udah memberi waktu buat kami untuk diskusi. Besok pagi naik Rinjani lagi kan? Sampai pos 2 paling. Sampai pos 2. Setiap hari terus melihat Rinjani sampai dimanapun kita pergi Rinjani kemarin pulang. Kemarin ini kita kerja relawan. Nah, baru kerja asli kerja ya, ngantar tamu. Oh iya, kalau yang kemarin waktu Julia itu evakuasi itu adalah kerja relawan. Iya. Kalau yang besok ini baru pekerjaan. Mas Agam, makasih banyak. Thank you. Makasih banyak udah menjadi simbol dari harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Bye. Mas Agam, masih itu, Mas Agam.